Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Aryo Saloko yang telah diganti namanya menjadi Bagus Handoko dan Mesojenar yang berganti nama menjadi Manahan pergi merantau untuk menghindari kejaran dari suruhan Gajah Suro untuk menangkap Aryo Saloko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kemudian setelah itu mereka saling berdiam diri, hanyut dalam arus angan-angan masing-masing. Di langit matahari masih memancar dengan cemerlang, memanasi gunung serta lembah-lembah. Itulah permulaan dari suatu masa yang panjang, yang akan penuh dengan latihan olah kanuragan, Joyo Kawijayan, Guno Kesantikan bagi Aryo Saloko yang kemudian bernama Bagus Handoko. Ternyata ia memang seorang anak yang tangkas dan cerdas, memiliki kekuatan jasmaniah yang hebat pula. Dalam perantauan mereka dari satu tempat ke tempat lain, mereka sama sekali hidup dalam keprihatinan. Manahan dan Bagus Handoko tidak lebih dari dua orang bapak dan anak yang miskin. Apabila mereka merambah hutan, maka yang dimakan adalah buah-buahan yang dapat mereka jumpai di perjalanan mereka. Sedangkan apabila mereka melalui jalan-jalan kota, mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan apapun yang dapat mereka lakukan. Tetapi karena semuanya itu mereka lakukan dengan suatu keyakinan bagi masa datang, maka hal itu sama sekali tidak menimbulkan gangguan apapun dalam diri mereka, baik jasmaniah maupun tekad yang tersimpan dalam dada mereka. Di dalam masa perantauan itu, satu hal yang tak seorang pun mengetahui adalah bahwa setiap saat Bagus Handoko selalu menerima latihan-latihan yang berat dan teratur dari gurunya. Setiap pagi, bila matahari belum menampakkan diri, Bagus Handoko harus sudah melakukan latihan berlari-lari dan kemudian dengan alat apa saja yang mungkin dipergunakan. Cabang-cabang pohon, ia harus melakukan latihan dengan bergantung dan berayun. Di samping itu sedikit demi sedikit Manahan mengajarinya pula gerakan-gerakan pembelaan diri dengan segala unsur-unsurnya. Bagus Handoko menerima semua pelajaran dari gurunya dengan tekad yang bulat, hati yang mantap. Karena itu semua pelajaran dengan cepatnya dapat dikuasainya dengan baik. Maka beberapa lama kemudian perjalanan mereka sampai ke pantai utara. Seterusnya mereka menyusuri pantai membelok ke arah barat, menerobos hutan-hutan rimba yang kadang-kadang masih sangat lebat. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi pertumbuhan Bagus Handoko. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin kekar dan kuat, sedang geraknya pun menjadi semakin sigap. Akhirnya mereka sampai ke suatu daerah pedukuhan yang kecil, di mana para penduduknya hidup sebagai nelayan. Di samping itu mereka gemar berburu kalong, sejenis binatang malam yang mirip dengan kelelawar, tetapi lebih besar dan pemakan buah-buahan. Meskipun ada juga di antara mereka yang bercocok tanam, tetapi penghidupan sebagai seorang petani agaknya tidak begitu menarik perhatian. Di
Di pedukuhan itulah Manahan dan Bagus Handoko berhenti berjalan. Mereka menyatakan diri untuk tinggal bersama-sama di padepokan itu, meskipun penduduknya nampaknya agak bersikap kasar. Namun sebenarnya hati mereka tulus. Karena itu Manahan dan anaknya diterima oleh mereka dengan tangan terbuka. Di pedukuhan Manahan menambah jumlah mereka yang mengolah tanah pertanian. Dengan tidak mencolok, Manahan membawa cara-cara baru dalam mengolah tanah dan cara-cara pengairan yang teratur. Karena itu dalam waktu singkat Manahan telah menjadi orang yang disenangi oleh penduduk di pedukuhan itu. Di pedukuhan itu Bagus Handoko mendapat kesenangan baru pula. Dengan para nelayan kadang-kadang ia ikut serta berlayar menangkap ikan. Adalah mengira-ngira bahwa Handoko yang belum begitu lama hidup di kalangan para nelayan, kesigapannya telah hampir melampaui pemuda-pemuda nelayan yang sebayanya. Agaknya kesenangannya bermain-main di rowo pening, serta kegemarannya menangkap uling, merupakan bekal yang baik bagi seorang nelayan, apalagi darah pelaut yang mengalir dalam tubuh ayahnya, Gajah Soro, agaknya melimpah juga kepada anak ini. Ditambah lagi dengan latihan-latihan keprigelan yang diterimanya dari Manahan. Dengan demikian Handoko pun menjadi cepat terkenal di antara teman-temannya. Orang tua pun kemudian mengaguminya. Tetapi ada kegemaran Handoko yang lain yang tidak sama dengan pemuda-pemuda nelayan pada umumnya. Handoko mempunyai kegemaran menyepi apabila semua pekerjaannya sudah selesai. Kadang-kadang ia betah duduk lama-lama di pasir pantai yang sepi, memandang ke arah laut yang luas, pada gelombang-gelombang yang selalu bergerak di sapu angin. Apabila tubuhnya terasa lelah sekali, di pasir pantailah Handoko merebahkan diri, yang kadang-kadang ketika terdengar ayam berkokok menjelang matahari terbit, ia baru bangkit dan berjalan pulang ke pondoknya. Manahan sama sekali tidak keberatan atas kelakuan muridnya itu. Ia mengharap bahwa dengan demikian Bagus Handoko mendapat ketenangan dan pengendapan. Dalam kesepian yang demikian kadang-kadang ditemukan masalah-masalah besar dalam perjuangan masa depan. Karena itu ia sama sekali tidak mengganggunya. Dibiarkannya Handoko pada saat luangnya menyepikan diri, sedang Manahan sendiri. Waktu-waktu luangnya selalu diisi dengan duduk-duduk di sudut desa bersama-sama dengan para petani yang menunggui sawahnya, yang sering diganggu oleh babi hutan. Dalam keadaan yang demikian banyaklah masalah-masalah yang dapat diberikan kepada para petani secara tidak langsung. Tapi pada suatu malam terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Saat itu ketika malam kelam membalut pantai, Handoko sedang duduk seperti biasa merenungi lampu-lampu perahu nelayan yang hilir mudik di laut. Tiba-tiba dilihatnya seseorang berjalan lurus ke arahnya. Di dalam gelap malam Handoko tidak segera mengenal siapakah orang itu, tapi ia tahu pasti bahwa orang itu bukanlah Manahan. Ketika orang itu sudah berdiri dekat di hadapannya, mendadak tanpa berkata apa-apa, orang itu langsung menyerangnya. Mula-mula Handoko terkejut bukan main, tetapi kemudian ia sadar bahwa ia harus membebaskan dirinya. Karena itu segera ia melompat menghindar. Tapi penyerangnya tidak membiarkannya lolos, malahan kembali ia menyerang lebih hebat. Untuk beberapa saat Handoko menjadi ragu, apa salahnya dan siapakah orang itu. Sambil meloncat menghindar, ia berteriak, "Siapakah kau? Dan apakah sebabnya kau menyerang aku?" Tetapi penyerang itu sama sekali tak menghiraukannya. Dengan penuh nafsu orang itu menyerang terus. Akhirnya karena tak ada kemungkinan lain, Handoko terpaksa melayaninya. Mula-mula ia masih berusaha untuk meyakinkan orang itu bahwa mungkin ia keliru. Sebab selama ini Handoko merasa tak ada seorang pun
yang memusuhinya di seluruh pedukuhan nelayan itu. Tapi ia menjadi terkejut sekali ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang dalam, "Bagus Handoko, kau sekarang tidak akan dapat melepaskan diri dari tanganku." Sekali lagi ia mencoba bertanya, "Apakah hubunganmu dengan diriku hingga kau bermaksud menangkap aku? Dan siapakah sebenarnya kau ini?" Orang itu tidak menjawab, tapi tertawanya yang nyaring terdengar sangat mengerikan. Dan berbareng dengan itu serangannya menjadi bertambah cepat dan mendesak. Tapi Bagus Handoko sekarang bukanlah Aryo Saloko 2 tahun yang lalu. Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang meskipun umurnya belum lebih dari 15 tahun, namun karena gemblengan yang menempa dirinya setiap saat, maka ia adalah seorang pemuda yang tangkas dan kuat. Karena itu ia dapat berkelahi dengan tenang dan lincah, sehingga serangan-serangan orang yang tak dikenalnya itu beberapa kali dapat dihindarinya dengan mudah. Tapi ia tidak dapat terus-menerus menghindar dan mengelak, sebab orang yang menyerangnya menjadi semakin marah. Gerak-geriknya semakin cepat dan berbahaya. Karena itu akhirnya Bagus Handoko terpaksa melakukan serangan-serangan pula sebagai suatu cara terbaik untuk mempertahankan diri. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin hebat. Namun di masa-masa yang pendek, Bagus Handoko sempat mengamati wajah penyerangnya. Orang itu agaknya telah berumur sedikit lebih tua dari gurunya. Wajahnya nampak bengis dan berkumis tebal. Selebihnya ia tidak begitu jelas, kecuali orang itu selalu bergerak, juga karena malam yang kelam. Untunglah bahwa orang itu tidak memiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun Bagus Handoko pantas menjadi anaknya, tetapi dalam perkelahian itu meskipun ia harus bekerja keras, ia sama sekali tidak perlu cemas akan kesudahan dari pertempuran itu. Setelah mereka bertempur beberapa lama, akhirnya Bagus Handoko mendengar desak nafas lawannya. Semakin lama semakin cepat. Ia menjadi bergembira karena dengan demikian ia tahu bahwa sebentar lagi lawannya akan kehabisan nafas. Karena itu ia tidak perlu untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Ia cukup mengganggunya sehingga apabila nafas orang itu telah benar-benar tersekat, maka ia dengan mudah akan dapat menangkapnya. Mungkin gurunya tahu siapakah orang itu, tapi agaknya penyerang itu menyadari kelemahannya. Karena itu dengan tergesa-gesa orang itu melompat mundur sebelum kehabisan napas dan berusaha melarikan diri. Tapi Bagus Handoko sama sekali tak melepaskannya. Cepat ia berusaha mengejarnya, namun ia menjadi keheran-heranan. Orang yang napasnya tinggal seujung kuku itu masih dapat melarikan diri dari kejarannya. Bagus Handoko berhenti mengejar ketika orang itu menyusup ke dalam semak-semak yang rimbun. Sulitlah baginya untuk mencari seseorang dalam gelapnya malam di antara semak-semak itu. Setelah puas merenungi semak-semak itu, kemudian dengan langkah yang berat Bagus Handoko berjalan pulang ke pondoknya. Di dalam otaknya terjadilah suatu keributan. Ia sibuk menebak-nebak siapakah orang yang dengan tiba-tiba saja menyerangnya. Bukan karena suatu kekeliruan, tetapi benar-benar dirinya lah yang dicari. Sampai di pondoknya, segera ia mencari gurunya. Tapi ternyata Manahan masih belum pulang. Bagus Handoko yang tahu akan kebiasaan gurunya segera pergi menyusul ke pojok desa. Tapi akhirnya ia menjadi ragu apakah hal yang demikian saja sudah merupakan suatu hal yang perlu dibicarakan dengan gurunya. Apakah dalam hal-hal yang kecil tidak cukup kalau diselesaikannya sendiri? Karena pikiran itu, maka Bagus Handoko kemudian membatalkan maksudnya untuk menyatakan peristiwa yang baru saja dialami itu kepada gurunya. Sehingga ketika ia sampai di pojok desa dan ketika ia sudah duduk di antara para petani dan nelayan yang sedang tidak turun ke laut,
Ia sama sekali tak berkata apapun mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Ia tidak mau mengganggu Manahan dengan soal-soal yang remeh-remeh. Tapi apa yang dialami kemudian adalah sangat memusingkan kepalanya. Pada malam berikutnya, ketika ia sedang berbuat seperti kebiasaannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang juga tanpa sebab menyerangnya. Tetapi orang ini adalah orang yang lain dari yang menyerangnya kemarin. Orang ini agaknya sudah jauh lebih tua dari gurunya. Seperti malam sebelumnya, Bagus Handoko berusaha pula meyakinkan bahwa orang itu keliru. Tetapi juga seperti malam sebelumnya, Bagus Handoko terkejut dan keheran-heranan ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang tinggi, "Tak usah kau mengelakkan diri, soalnya sudah cukup jelas, dan kau harus menyerah kepadaku sebelum orang lain berhasil menangkapmu mati atau hidup." Maka bersilang-silanglah teka-teki di dalam kepala Bagus Handoko. Apakah sebabnya maka hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba ia teringat kepada orang-orang yang beberapa tahun yang lalu memburunya. Adakah orang-orang ini juga terdiri dari gerombolan yang sama? Karena itu dengan keras Bagus Handoko berkata, "Hei, orang tua yang tak tahu diri, adakah kau termasuk dalam gerombolan orang-orang yang akan membunuhku beberapa tahun yang lalu?" Terdengar orang itu tertawa dengan nada yang tinggi. Jawabnya, "Aku tidak mengenal orang-orang lain yang memburumu, tapi aku memerlukan kau seperti orang-orang lain yang barangkali juga memerlukan." Bagus Handoko menjadi semakin bingung. Adakah hubungan semua itu dengan tanah perdikan Banyu Biru? Banyu Biru? Tanya orang tua itu dengan heran. "Aku belum pernah mendengar nama tanah perdikan Banyu Biru. Lalu apa perlumu menangkap aku?" potong Handoko. Sekali lagi orang tua itu mendengarkan suara tertawanya yang semakin tinggi. Tapi bersama dengan itu serangan menjadi bertambah cepat dan berbahaya. Bagus Handoko pun kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Ia menjadi jengkel sekali atas kejadian-kejadian itu. Karena itu ia bertekad untuk menangkap penyerangnya kali ini. Tapi ternyata orang tua ini mempunyai ilmu yang agak lebih tinggi dari orang yang menyerangnya kemarin. Meskipun umurnya sudah lanjut, namun geraknya masih sangat membahayakan. Serangannya datang tiba-tiba dan kadang-kadang tak terduga. Mula-mula Bagus Handoko menjadi agak mengalami kesulitan. Ia belum pernah melihat beberapa dari unsur-unsur gerak lawannya. Tetapi karena orang tua itu agaknya belum memiliki unsur-unsur gerak yang banyak macamnya, maka serangannya selalu dilakukan berulang kali dengan unsur-unsur gerak yang hanya ada beberapa macam itu saja. Meskipun unsur-unsur gerak itu mula-mula agak membingungkannya, tetapi lambat laun dapat dikuasainya. Apalagi karena Bagus Handoko sendiri telah banyak menerima bahan-bahan serta ilmu yang cukup banyak dari gurunya. Malahan ketika mereka telah bertempur beberapa lama, Bagus Handoko mulai dapat mengenal ilmu lawannya dengan baik. Karena itu seperti malam sebelumnya, ia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Ia pasti akan dapat mengatasi lawannya yang sudah tua itu. Tapi karena kali ini ia benar-benar ingin menangkap penyerang itu, maka Bagus Handoko selalu berusaha untuk dengan cepat-cepatnya menjatuhkan lawannya, meskipun hal itu tidak dapat dilakukannya dengan mudah. Akhirnya ketika orang tua itu merasa bahwa Bagus Handoko bukanlah anak-anak yang dengan mudahnya dapat ditakut-takuti serta dengan mudahnya dapat ditangkap, bahkan malahan dalam beberapa hal Bagus Handoko dapat melebihinya, maka tak ada jalan lain daripada melarikan diri. Apalagi ketika ternyata Bagus Handoko dapat melawannya dengan menggunakan bagian-bagian dari unsur-unsur geraknya sendiri. Orang tua itu menjadi bertambah takut lagi. Cepat-cepat ia melompat mundur beberapa langkah dan kemudian berusaha untuk berlari secepat-cepatnya. Bagus Handoko yang sudah mengira hal itu akan segera terjadi,
Ia melompat menghadang, tetapi orang tua itu seakan-akan telah dapat memperhitungkan pula tindakan Bagus Handoko. Karena demikian, Bagus Handoko melontarkan diri. Demikian orang tua itu membalik ke arah yang berlawanan, dan seperti terbang orang itu berlari masuk ke dalam semak-semak yang gelap. Bagus Handoko yang mengejarnya menjadi keheran-heranan. Meskipun ternyata ilmunya tidak kalah tinggi, bahkan beberapa unsur gerak orang tua itu malah telah dapat dikuasai, namun dalam hal berlari ternyata ia masih kalah. Karena itu dengan hati yang semakin jengkel, Bagus Handoko terpaksa melepaskan orang tua itu pergi. Dengan kejadian-kejadian itu teka-teki yang melibat dirinya menjadi semakin kisruh. Ia mencoba mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialami, namun ia sama sekali tak dapat menghubungkannya dengan peristiwa 2 malam terakhir itu. Tetapi Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang berani, cerdas, dan banyak hal yang ingin diketahui. Karena itulah maka setelah mengalami peristiwa 2 malam berturut-turut, malahan ia ingin untuk mengetahui apakah yang akan terjadi seterusnya. Ia ingin melihat apakah pada malam-malam berikutnya akan terjadi pula hal-hal semacam itu. Malahan ia mengharap kedatangan salah seorang di antaranya, sehingga apabila orang itu dapat ditangkapnya, maka pastilah latar belakang dari peristiwa-peristiwa itu dapat disingkapkan. Namun sampai sedemikian jauh, Bagus Handoko masih belum merasa perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada gurunya. Nanti apabila salah seorang dari mereka dapat ditangkapnya, barulah Bagus Handoko bermaksud membawa orang itu kepada Manahan. Pada malam berikutnya, Bagus Handoko sengaja menghindarkan diri dari beberapa kawannya yang sering mengajaknya turun ke laut. Dengan demikian maka ia dapat leluasa pergi ke pantai untuk menanti peristiwa yang aneh, yang barangkali masih ada kelanjutannya. Dan apa yang dinantinya benar-benar datang. Ketika angin laut menghembus perlahan-lahan mempermainkan buih di pantai, Bagus Handoko dikejutkan oleh sebuah bayangan yang seolah-olah muncul dari dalam laut, dan dengan langkah yang cepat langsung menuju ke arahnya. Meskipun Bagus Handoko sengaja menanti kejadian itu, namun hatinya tergetar juga. 2 malam berturut-turut ia mengalami serangan dari orang yang tak dikenalnya. Tetapi orang-orang itu datang dari arah semak-semak. Sedangkan kali ini orang itu muncul seakan-akan dari dalam air. Ketika orang itu sudah semakin dekat, Bagus Handoko segera melompat berdiri serta mempersiapkan diri sebab menilik gerak serta arah datangnya. Maka orang ini pastilah lebih berbahaya dari 2 orang yang pernah dilawannya. Melihat Bagus Handoko berdiri serta mempersiapkan diri, orang itu terhenti. Agaknya ia heran melihat sikap Handoko. Tapi kemudian terdengar ia tertawa pendek menyeramkan. "Aku tidak akan keliru lagi, bukankah kau yang bernama Bagus Handoko?" Di dalam gelap, Bagus Handoko mencoba mengawasi wajah orang itu. Tapi yang dapat diketahuinya adalah orang itu janggut serta kumisnya tumbuh lebat sekali, sehingga menutupi hampir seluruh lubang mulut serta hidungnya. Selain dari itu tak ada lagi kesan yang diperolehnya. Dengan suara yang mantap, Bagus Handoko menjawab, "Ya, aku Bagus Handoko. Kau mau apa?" Kembali terdengar suara tertawa pendek yang menyeramkan. "Kau memang berani, Handoko. Aku kira kau akan memungkiri dirimu. Kau tidak takut mendapat bahaya." "Kenapa aku mesti takut? Aku sudah mengira bahwa kau akan berkata seperti orang-orang yang pernah menyerangku 2 malam berturut-turut." "Meskipun orangnya tidak sama," potong Bagus Handoko. Agaknya orang itu heran mendengar kata-kata Handoko, sehingga ia bertanya, "2 malam berturut-turut kau mendapat serangan?" Sekarang Bagus Handoko yang tertawa berderai. "Aku bukan anak-anak yang masih pantas kau bohongi dengan cara demikian. Adakah suatu peristiwa kebetulan sampai 3 kali berturut-turut dengan cara yang sama?"
Mendengar jawaban Bagus Handoko, orang itu berdesis. Agaknya mereka telah mendahului aku. Lalu tiba-tiba ia berkata kepada Bagus Handoko, tapi kenapa kau masih sempat bermain-main di sini? Kalau apa yang kau katakan benar, aku kira kau sudah tergantung mati di tengah Rasoban.